ayo kita catat betul. Ayo kita catat betul. Jangan sampai mencoba mengkhianati petani. Iya, Kendeng harus jadi bagian bersama-sama yang harus diperjuangkan. Dulur-dulur Kendeng sudah menang di Mahkamah Agung. Pak Jokowi memerintahkan untuk dilakukan kajian lingkungan hidup strategis dan selesai 2 tahun. Tapi sampai sekarang juga belum dilakukan. Kalau terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan dulur-dulur? Masih semangat untuk melawan? Mahasiswa sekarang ingin dibunuh, bukan ingin diamankan. Ini adalah selongsong peluru kawan-kawan, masih baru. Yang ini meninggal? Iya. Iya. Iya meninggal. Dimana pernyataan beliau mengatakan bahwa aksi yang digelar kemarin tidak memakan korban jiwa, hanya pingsan dan luka-luka. Nah nyatanya telah gugur 2 orang sahabat kita, saudara Randi dan buat yang bareng-bareng nanti ke sana, dan juga nanti di sana juga kalau emang harus bareng-bareng biar kalau ada apa-apa informasi bisa disampaikan. Nanti korlap utamanya yang dari bakal Rozi, nanti koordinasi bakal sama gue biar jadi kalau ada suara apa-apa nggak usah dengerin kecuali yang datang dari gue dan dari body sistem kalian. Nah nanti mungkin disebutin ulang aja, kan nggak gitu banyak kan. Kami mengestimasi kalau misalnya kita masa UI akan berdiri di depan persis Hotel Mulia, jadi dibelokkan itu dulu. Jadi ketika misalnya teman-teman ada yang butuh bantuan medis, segerakan, larikan teman-temannya ke belakang GBK Arena. Cuma lurus ke arah Untuk persiapan aksi kembali, tentu saja kami belajar banyak dari tanggal 24 untuk memperbaiki koordinasinya juga. Bagaimana akhirnya kami menghadapi gas air mata, karena kami kemarin tidak menyangka akan dilempar gas air mata bahkan di tempat evakuasi. Tapi lebih ke koordinasi dan mematangkan substansi kembali, kayak apa sih yang kita bawa di sini, apa harus bawa apa aja dan sebagainya. Gila, gue deg-degan banget mbak, mampus. Gak pernah gue kayak gini. Tuduhan bahwa mahasiswa ditunggang itu banyak banget, karena kami yakin eskalasi gerakan kami juga cukup cepat dan juga banyak banget mahasiswa yang akhirnya berpartisipasi baik di Jakarta maupun di daerah. Itu membuktikan bahwa gerakan kami ini memang serius, dan akhirnya banyak orang-orang yang berusaha untuk menunggu gerakan kami. Ada yang bilang gerakan kami untuk menurunkan Presiden Jokowi, ada yang bilang didanai pihak A, pihak B, pihak C, dan saya sendiri yang terlibat langsung dalam gerakan ini dapat menyatakan bahwa ini murni dari hasil pemikiran kami dan juga hasil dari konsolidasi dengan teman-teman, dengan elemen-elemen lain juga. Jadi kami tidak ditunggangi, kecuali seperti kata Manik, ditunggangi oleh kepentingan rakyat.
Kalau kejadian memanggil dua sih memang ada banyak fitnah yang ke kami, artinya kami dituduh kelompok kepentingan kiri, kanan, A, B, 1, 2 seperti itu. Tapi masalahnya gini, isu yang kami angkat, tuntutan yang kami angkat di sini, ada yang disepakati habis-habisan oleh satu pihak, ada yang tidak disepakati habis-habisan oleh satu pihak. Jadi sebenarnya posisi kami di sini ya netral, karena tuntutan kami itu tidak memuaskan kedua belah pihak ini. Kami mengharapkan Indonesia menjadi negara yang demokratis, artinya melibatkan masyarakat sipil secara penuh berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Artinya perspektif bahwa rakyat itu suaranya sudah diwakili oleh DPR itu salah. Karena ketika orang-orang duduk di DPR itu mereka juga ada afiliasi dengan berbagai kepentingan, sehingga siapa yang bisa menjamin mereka pro kepada rakyat. Kalian kan beberapa nanti ada yang stay di sini, ada juga yang ikut jalan mobile ke Mas Saksi, kayak seandainya ada yang pada kasir mata pingsan. Oh gitu ya. Apalagi untuk stiker. Kan biasa kalau kau ngupil itu masih singgah. Kenapa kumanku? Kenapa tidak kuman saja? Atau yang banyak kumannya. Ini untuk supaya tidak ada sidik jari. Untuk aksi hari ini di Mapolda Jawa Timur, kita menuntut Polri harus berubah. Teman-teman semua bisa dipahami? Siap, paham. Oke, mari kita bergerak. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.
menyampaikan aspirasi kami sebagai pelajar karena ada beberapa RUU KUHP yang menurut kami pelajar itu tidak adil dan tidak manusiawi. Contohnya gelandangan. Dulunya sudah gelandangan sudah otomatis kan nggak punya apa-apa. Dia punya benda dan harta yang lain. Kenapa harus didenda 1 juta gitu? Dan menurut kami itu tidak manusiawi dan tidak adil di negara ini. Target kita hari ini bakal unjuk rasa sampai DPR mendengar suara rakyat Indonesia. Bapak Presiden Jokowi beserta Dewan Perwakilan Rakyat beserta seluruh jajaran pemerintahan. Kami mohon untuk selesaikan seluruh kasus undang-undang yang ngawur ini dan selesaikan kasus militerisme yang ada di Papua dan desak agar seluruh tentara dan polisi menghentikan kekerasan terhadap mahasiswa dan seluruh aktivis perjuangan. Hidup mahasiswa! Gerakan mahasiswa yang dibangun secara sistemik, gerakan mahasiswa yang dibangun secara nasional. Ingat, kita cinta tanah air, makanya kita hadir di sini, Bapak sekalian. Pertama, kami menegaskan bahwa hari ini gerakan yang kami bangun ini murni dari gerakan atas kesadaran, atas keresahan rakyat tertindas bahwa hari ini situasi terjadi krisis demokrasi oleh rezim hari ini. Ini bukan gerakan yang ditunggangi, tapi ini murni adalah gerakan yang dibangun oleh kehendak rakyat tertindas. Ketika kita mengatakan mosi tidak percaya, maka tidak ada titik kompromi, tidak ada titik mediasi, bahkan tidak ada titik audiensi, karena kita tidak percaya terhadap lembaga pemerintahan saat ini. Kalau untuk soal perempuannya, di situ juga perempuan banyak yang merasa tertindas dengan RUU tentang ketenaga kerjaan. Seperti saya juga wanita pekerja loh ya. Nah kalau seandainya di situ kayak cuti haid itu semua dihapuskan dengan mereka, terus saat saya nanti bisa di pekerjaan, apa nggak bermasalah buat mereka kan begitu? Kita di sini beramai-ramai dari Sabang sampai Merauke menuntut agar pemerintah menghapus semua revisi undang-undang yang tidak masuk akal tersebut. Sebenarnya pendidikan di Indonesia ini gratis karena sudah tertera dalam pasal 30 ayat 1. Pendidikan adalah hak rakyat Indonesia dan negaranya. Pendidikan pun ditanggung pemerintah, tapi dalam praktek pemerintah pun tidak menggerakkan kawan-kawan. Apakah kita harus diam? Apakah kita harus bergerak? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kami dari Serikat Buruh mendukung seluruh perjuangan ini agar kami juga selaku Serikat Buruh memiliki masa depan yang lebih baik, juga mahasiswa dan pelajar. Jika kau tak lagi berani bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan. Jangan kau percayakan ucapanmu. Jika kau menghampa kepada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan kebijakan. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup petani! Hidup petani! Hidup rakyat! Lepaskan itu kawan-kawan kami mahasiswa di seluruh Indonesia yang hari ini ditangkap sewenang-wenang, dan usut tuntas adili oknum-oknum kepolisian yang melakukan penyiksaan, yang melakukan pengeroyokan saat mahasiswa sudah tidak berdaya, diinjak dengan sepatu laps dan sebagainya. Itu yang kita dorong. Lalu tuntutan-tuntutan yang lain adalah batalkan izin korporasi pembakar hutan.
dan buka namanya. Karena sampai saat ini KLHK belum membuka nama-nama korporasi pembakar hutan itu, dan kita dorong itu dibuka supaya masyarakat tahu, lalu kemudian dibatalkan itu izinnya. Ini sekaligus sebagai refleksi bagi rezim semua kejadian-kejadian itu, baik itu pelemahan UU KPK, baik itu pengesahan RUU tidak pro rakyat yang lain sebagainya itu. Bahwa persoalan RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan, RUKHP, RUU KPK adalah hanya simbol. Apakah RUU itu nggak disahkan, permasalahan rakyat miskin bakal kelar, kawan-kawan? Petani apakah akan bisa sejahtera, kawan-kawan? Upah buruh apa naik, kawan-kawan? PP 78 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang barusan direvisi, implikasinya jelas bahwa ke kita, kawan-kawan yang akan jadi buruh ataupun sudah jadi buruh, perhitungan upah tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak menurut Permendaketrans, tapi berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Kami juga setuju. Polisi. Karena kita tahu negeri kita ini sedang hancur, maka gitu. Kami ada di sini bukan karena ada ajakan ataupun apa. Kami ke sini karena inisiatif kami sendiri. Kami peduli terhadap NKRI. Hidup pelajar. Kami tidak butuh pemimpin yang pintar. Kami hanya butuh pemimpin yang jujur. Adik-adik sekolah, ya, tolong kembali lagi ya. Tolong kembali lagi ke semula. Ingatkan. Hari ini kita sama-sama berduka atas kematian dua saudara kita di Kendari serta satu adik kita dari kawan-kawan SMK di sini. Hari ini saya Manik Margana Mahendra. Hari ini kami seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, hari ini kami melepaskan identitas kami karena kami adalah bagian dari rakyat Indonesia. Kami adalah bagian dari rakyat Indonesia. Hari ini kami persembahkan bunga mawar sejati. Bunga mawar yang kami persembahkan untuk seluruh korban yang harus jatuh dan meregang nyawa, untuk seluruh korban yang harus ditindas dan dikucilkan karena melawan oligarki, untuk seluruh buruh yang selalu dikecilkan dan tidak pernah mendapatkan kelayakan hidup dan kerjaan, untuk seluruh petani yang selalu dikecilkan oleh para tengkulak-tengkulak luar biasa, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang diinjak-injak bagai keset oleh para penguasa negara. Hari ini kita berduka dan hari ini kita bersatu. Hari ini bunga mawar kami persembahkan untuk Ibu Pertiwi. Hari ini bunga mawar kami persembahkan untuk bapak-bapak polisi di depan kami.
Hari ini kami persembahkan bunga mawar kami untuk seluruh para instrumen pengaman negara di depan kami. Kawan-kawan, kami tidak akan melakukan tindakan kekerasan jika tuntutan kita dituruti. Betul? Betul. Revolusi sekarang adalah keharusan, yang mau revolusi teriak lawan. Sebagai perempuan muda Indonesia, atas meninggalnya Adinda Randy, adik kami di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kawan-kawanku sekalian, kita kembalikan pada diri kita masing-masing bagaimana tindakan seorang polisi yang dengan mudah menghilangkan nyawa adik-adik kami. Pertama, membentuk tim yang betul-betul independen antara Komnas HAM, Ombudsman, dan melibatkan mahasiswa dengan prinsip transparansi di situ untuk mengusut tuntas penyebab berpulangnya almarhum Radin dan almarhum Yusuf pada lain. Kesepakatan tersebut harus ditandatangani di sini, Pak, sebagai penguat kami bahwasannya betul-betul Komnas HAM berdiri bersama-sama mahasiswa dalam sikap penuntasan tersebut. Kesepakatan tersebut. Saya bacakan poin-poinnya. Kami yang bertantangan di bawah ini menyatakan, pertama, akan mengusut tuntas penyebab berpulangnya almarhum Yusuf dan almarhum Radin saat aksi demonstrasi tanggal 26 September 2019. Yang kedua, akan membentuk tim investigasi yang bersifat independen dan transparan untuk menyelidiki penyebab meninggalnya almarhum Yusuf Kardawi dan almarhum Radin selama-lamanya 3 hari setelah pernyataannya ditandatangani, dan pelibatan tersebut melibatkan mahasiswa sebagai elemen dari korban tersebut. Yang ketiga, akan melakukan pendampingan hukum serta perlindungan terhadap saksi-saksi dan keluarga korban yang saat ini sangat rentan dalam proses pengurusan kasus tersebut. Pernyataan ini ditandatangani atas dasar upaya kepentingan penegakan hukum serta menitik beratkan terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya persilakan kepada Ketua Komnas HAM Sulawesi Tenggara untuk menandatangani nota kesepakatan kepada kamu. Saya persilakan. Bahwa bandar dan bom senjata bukan apa-apa bagi mahasiswa. Kita sudah siap mati di sini. Kita siap bertukar darah di sini, kawan-kawan. Untuk apa? Untuk rakyat Indonesia. Kan kita udah sepakat juga kalau misalnya kita ada di barisan paling terakhir kan sebenarnya. Cuma pada kenyataannya tadi kita ada di lumayan cukup tengah juga. Tapi kita sepakat sebenarnya tadi jam 3 harus sudah tarik mundur, tapi ini udah agak ngaret juga kan. Karena kita lihat keamanannya juga udah oke aja gitu kan. Tapi sekarang kita ngelihat juga di sana masa tambah banyak segala macam, dan waktunya juga udah jam 4. Kita sepakat tadi jam 4 kita tarik mundur.
baru pulang kerja bang. Pulang kerja? Iya. Lewat bawah, lewat turunan, kena gas air mata, gila parah banget bang.